Ya, dalam sidang pemeriksaan saksi Richard Eliezer untuk terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, hakim akhirnya mendengarkan kronologis penembakan Brigadir Joshua langsung dari mulut sang eksekutor. Sejumlah fakta pun terungkap termasuk soal skenario pelecehan Putri Chandrawati. Mampukah kesaksian Richard Eliezer mengungkap misteri kematian Brigadir J? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami di studio Septa Chandra, ahli hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selamat malam, Bang Malam, Septa, Mas ya. Juno. Dan juga ada Roni Talapesi, kuasa hukum Baradae, Herman Umar, kuasa hukum Bribka RR, dan nanti akan menyusul bergabung bersama kami Reza Indragiri, pakar psikologi forensik. Assalamualaikum, selamat malam, Bang Roni, Bang Herman. Selamat malam, Mas Juno. Oke, saya langsung ke Bang Roni. Tanggapan Anda untuk sidang hari ini, apa catatan yang menarik? Ya, Mas Juno, catatan yang menjadi perhatian dari kami tim penasihat hukum adalah terkait dengan peristiwa di Saguling, kemudian peristiwa Duren 3 ya. Terkait dengan peristiwa yang di Magelang itu sebenarnya kan tidak ada masuk dalam dakwaan. Tetapi hakim menanyakan terkait dengan peristiwa yang ada di Magelang, terkait dengan peristiwa tanggal 4, kemudian menanyakan juga terkait peristiwa tanggal 7, kemudian menanyakan terkait dengan peristiwa yang ada di Mas Saguling dan di Duren 3 ya. Yang sudah disampaikan oleh klien saya ini sudah sebenar-benarnya dan kami meyakini patokan kami adalah ketika LPSK menerima status justice kolaborator dari klien kami dengan proses asesmen yang ketat dan proses asesmen ya, ini menunjukkan bahwa klien kami berkata konsisten ya, jujur, dan ini juga terbukti dalam proses persidangan ini klien saya menyampaikan fakta-faktanya sesuai dengan apa yang terjadi ya. Nah ini yang patokan kami seperti itu, Mas Juno. Oke, dengan kata lain bahwa apapun yang hari ini diungkapkan oleh Richard Eliezer adalah tadi sesuai on track ya, Bang Rodi ya? Iya, Oke. kami berpatokan terhadap keterangan klien kami ya. Itu tadi alasan kami bahwa karena mengingat dia sebagai status justice collaborator, LPSK melakukan asesmen yang sangat ketat dengan syarat yang proses syarat yang panjang dan sampai diterima, dan ini juga membuktikan bahwa klien kami juga konsisten ya. Oke. Jadi ibaratnya begini Mas Juno, LPSK saja percaya, gitu kan? Nah, apalagi kalau nanti ya kita lihat nanti mengenai yang majelis hakim kan, ini kan terkait dengan keyakinan majelis hakim ya. Baik. Saya ke Bang Herman. Bang Herman, langsung saja tanggapan Anda. Nah, apa yang ditanggapin saya? Ya, terkait keterangan. Diperjelas Pak, soalnya. Ya, Eliezer hari ini kita tahu beberapa hal juga menyudutkan RR, termasuk ide menabrak. Bagaimana? Saya kira itu ucapan yang disampaikan itu sebenarnya Saudara Ricky bilang, ya saya merasa tidak pernah menyampaikan itu. Baik. Ya, tapi kita lihatlah perkembangan nanti. Gitu, ya kan, saya akan sampaikan. Karena gini, itu kan saudara ini kan cerdas, pintar. Dan kita selalu beda dengan saudara Ricky ya. Kan kemudian dan juga kita melihat bahwa saudara Richard ini adalah korban, dan kita lihat dia berkali-kali menyampaikan bahwa ada skenario yang diikutin karena takut dengan Sambo, begitu juga yang lain. Jadi bagi kita hal yang kalau ada perbedaan misalnya dianggap merugikan Ricky, ya kita menganggapnya, kita lihat aja nanti, terserah ke hakim, nanti kan fakta itu masih berjalan. Jadi kita menganggap Ricky maupun timnya belum ada sesuatu yang memberatkan dari Richard. Jadi juga ada solidaritas lah dari Ricky. Bagaimanapun Richard adalah jatuhnya ajudan yang merupakan adik dia. Artinya sebenarnya dia menjadi ajudan yang diperbantukan untuk anaknya Sambo di Magelang. Baik. Yang mana si Richard ini juga akan membantu selanjutnya si Richard membantu di Magelang, karena saudara Ricky tahun depan ada rencana untuk mau sekolah, sehingga Ricky akan menggantikan posisi selanjutnya menjaga anak Sambo di Magelang. Oke, Bang Herman, Anda berkali-kali menyebutkan bahwa sebenarnya RR juga korban skenario, tapi bukti keterangan dari Richard Eliezer juga
berkali-kali menyudutkan posisi Anda, klien Anda yang Anda sebutkan tadi, korban skenario. Termasuk hari ini. Ya itu kan menurut publik, silakan pers, silakan. Kalau saya menilai sebagai penasihat hukum, ya mudah-mudahan hakim juga akan menilai yang sama. Saya melihat tidak ada sesuatu yang signifikan yang memberatkan kulit saya. Oke. Bang Rodi, bahwa apa yang disebutkan oleh Baradae hari ini semuanya bisa dipertanggungjawabkan ya? Ya, jadi begini Mas, ini terkait dengan keterangan saksi yang lainnya juga ya. Ini kan peristiwa pidana yang harus menjadi peristiwa pidana yang utuh. Bahwa keterangan klien saya ini tidak berdiri sendiri. Sebelumnya kan juga sudah disampaikan oleh saksi yang lainnya. Kami sempat menanyakan saksi yang dihadirkan sebelumnya. Contohnya itu ada saksi bernama Kompol Cuk yang merupakan sespri dari Saudara Ferdi Sambo yang menjelaskan terkait dengan senjata Glock. Nah, dalam persidangan hari ini terkait senjata yang dipakai yang ditembakkan kepada saudara almarhum Joshua itu menggunakan senjata Glock. Tadi itu disampaikan oleh saudara Baradae atau Richard Eliezer ini ya, bahwa senjata tersebut adalah senjata Glock. Ini supaya nyambung nih peristiwa pidananya ini dengan keterangan saksi yang lainnya. Kemudian yang menarik, kami kan sempat menanyakan kemarin salah satu petugas dari balistik ya, anggota Polri, kan di bagian senti ya, puslapor. Saya menanyakan, di BAP itu menjelaskan bahwa di dalam tubuh almarhum Joshua, kan pertanyaan di BAP, di punggung itu identiknya pistol siapa, senjata siapa, pelurunya itu identik pistol siapa. Nah itu disampaikan bahwa itu identik dengan pistol milik dari Baradae, Glock MKY sekian nomor sekian ya. Nah itu dijelaskan. Nah kemudian ada pertanyaan juga, apakah yang serpihan yang di dalam kepala itu milik dari senjata mana? Nah itu disampaikan bahwa itu tidak diidentik dengan senjata dari Richard Eliezer atau Baradae. Nah ini sebenarnya kan semakin mengkerucut ya Mas. Kenapa? Karena keterangan klien saya ini tidak berdiri sendiri. Karena apa yang disampaikan bahwa setelah Richard Eliezer melakukan penembakan, saudara Ferdi Sambo maju mengokang senjata kemudian menembak. Nah, iya kan. Kemudian Ferdi Sambo setelah menembak mengeluarkan senjata AS menembak ke tangga dan menembak ke belakang meja. Jadi sebenarnya begini, tadi juga ada fakta yang disampaikan oleh klien saya setelah beberapa hari kemudian saudara Ferdi Sambo dengan tertawa menyampaikan salah memakai senjata. Nah, ini supaya kita coba cocokkan ya. Karena begini, kalau logikanya, kalau seandainya skenario yang bohong itu, kan ceritanya saudara Richard Eliezer dari atas, kan dia memegang senjata Glock. Nah, kan saudara almarhum Joshua itu ada di lantai bawah. Harusnya kan tembakannya senjata Glock itu yang ke bawah. Tetapi kan faktanya harusnya ke bawah, kemudian senjata HS itu yang ke atas. Nah, tetapi kan di dalam faktanya disampaikan oleh klien saya terkait dengan tertawa tersebut salah senjata, karena tembakannya nggak nyambung, Bang Rodi, Mas. saya sudah dapat poinnya. Iya, maaf saya potong sebentar. Saya ke Bang Septa. Kita lihat bagaimana dinamika ya beberapa hari terakhir, termasuk hari ini yang menarik. Bagaimana tadi ada glove, ada fakta baru visa rubah, dan juga tadi ada sedikit tangisan dari Eliezer. Bagaimana Anda melihat jalannya sidang hari ini secara umum dulu? Iya, secara umum tentu saya melihat persidangan ini semakin terang benderang seperti itu ya, semakin mengungkap fakta-fakta yang selama ini kita masih teka-teki bagi masyarakat menebak ini itu dan segala macam. Dengan fakta persidangan semakin hari semakin terkuak seperti ini, itu semakin jelas bahwa dugaan dalam surat dakwaan itu adanya pembunuhan berencana, saya kira semakin mengarah ke sana. 340 ini ya? 340 itu gitu. Jadi apalagi tadi keterangan saksi-saksi itu seperti saudara Eliezer misalnya, tentu dengan statusnya sebagai JC itu harus benar-benar dipertanggungjawabkan komitmennya memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
dan tidak lain daripada sebenar-benarnya. Karena status JC-nya itu tidak menutup kemungkinan nanti akan dicabut kalau dia tidak konsisten dengan keterangan awal dia ketika melakukan asesmen di LPSK itu gitu. Maka kemudian saudara Eliezer ini juga menjadi saksi kunci untuk menguak secara terang benderang apa sebenarnya fakta yang terjadi tersebut gitu dan menambah keyakinan hakim apakah dakwaan pembunuhan berencana itu benar terjadi atau tidak seperti itu. Oke, tapi kalau kita lihat bagaimana saksi ini para terdakwa saling bersaksi ya. Tentunya ada semangat bahwa mengamankan diri seperti itu. Terlebih lagi ada seorang justice kolaborator di sini. Kita lihat ada keterangan di sini yang Baradae sendiri ya. Let's say mungkin menyudutkan beberapa pihak termasuk RR. Anda melihat bagaimana ini Bang Sabta? Ya tentu pada posisi yang sekarang ini gitu ya, karena persidangan sudah bisa dikatakan sudah setengah jalan gitu ya, maka para terdakwa yang juga menjadi saksi tentu pada posisi tadi saya setuju akan menyelamatkan diri masing-masing. Ya, karena ada concern ya pastinya. Betul, karena dia berbohong pun mengikuti skenario yang awal itu tidak akan ada artinya karena sudah satu terdakwa. Tentu nanti kalau dia masih mengikuti skenario dan tidak menyampaikan yang sebenarnya, justru nanti akan memberatkan dia menjadi fakta-fakta di persidangan. Jadi yang sebenarnya kemudian kalaupun mau berbohong saat ini bukan saat yang tepat ya. Betul. Karena pasti akan memberatkan. Betul, justru nanti akan memberatkan yang bersangkutan. Karena hakim sebelum menjatuhkan amar putusan selalu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan. Di antaranya terdakwa kooperatif, mengakui perbuatannya dan seterusnya. Itu secara otomatis akan berdampak pada diringankan pidananya. Jeda dulu Bang Septa, kita masih punya beberapa segmen lagi Bang Roni, Bang Herman. Kita akan kembali dan pemirsa tetaplah bersama kami di MNC News Prime.